Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum, saudara jabat tangan kanan kiri muka belakang kata ngebini, damai sejahtera bagimu. Yang di luar goyang-goyang tangannya, damai sejahtera bagimu. Sip. Harus sukacita. Kalau dia lagi tidur kasih bangun goyang tangannya. Saya kesulitan mengambil gaya Bapak Ibu. Kenapa? Ini kali pertama ibadah penyegaran iman dengan format tata ibadah hari Minggu. Lalu harus berbagi satu mimbar kecil ini dengan 2 orang. Ini kayak mau belah tadi untuk bagi. Kalau pakai tata ibadah hari Minggu mesti 2 mimbar. Karena tidak mungkin, harus berbagi. Apa yang terjadi? Oh, aman. Nanti aja kue saya dan minum saya nanti aja, saya atur. Bapak Ibu, ada satu kisah, mungkin saudara sudah pernah dengar, saya sudah sering menceritakannya. Ini orang di luar bisa lihat ya? Ada layar ya mereka ya? Oke deh. Ada orang sangir di sini. Saya percaya tidak ada yang di sini adalah orang yang percaya pada Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi nggak ada orang sangir. Papa saya Bali, mama saya Sangir, saya lahir besar Manado. Dia sukses menjadi pengusaha hebat di Surabaya. Dan dia ingin sekali mengajak papanya untuk menikmati kota Surabaya. Anggaplah yang sukses itu DP nama Ungke. Saya yakin nggak ada orang sangir toh di sini. Ungke bilang, "Papa, kita beli tiket berangkat jo ke Surabaya." Ini bukan cerita aslinya, ini hanya pengantar untuk khotbah ini. Papanya pergi, singkat cerita, dia ada di hotel sangat mewah. Dengan view yang sangat bagus memandang kota Surabaya. Dia sudah bikin planning begini Bapak Ibu. Hari ini saya akan menikmati kota Surabaya. Saya langsung grogi karena ada banyak yang foto dari tadi. Ini sudahlah ada di YouTube. Saya sampai di mana tadi? Bukan? Saya mau menikmati Surabaya. Jadi dia bilang ke anaknya, nggak usah diantar, aku mau naik becak. Dan betul, dia sudah bersaleng, ganti baju. Dari kaca dia lihat halaman hotel itu tiba-tiba ramai. Ada patwal, pasukan pengawal. Lalu dibawa dengan 2 motor weng itu masuk. Yang mengejutkan dia ternyata bukan pemerintahan yang datang, tapi mobil sedan putih, ada bunga-bunga di atas, lalu paling depan di kap depan itu ada Poppy. Bapak Ibu tahu Poppy? Boneka. Sempat sang pengantin ditaruh di situ. Langsung orang kawin ini. Oh, kaya sekali dia. Ada orang sampai kawal-kawal, gitu dia punya pikiran. Turunlah dia. Ketika dia turun, tukang becaknya sudah ada. Untuk keluar melintas ke parkiran itu dan keramaian masih di situ. Dia langsung nengok ke belakang ke tukang becak untuk berkomunikasi. Dia tanya pakai logat Manado, "Nyong, ngana tahu siapa yang kawin?" Ini tukang becak diam, dia nggak ngerti. Oh, salah kote. "Mas, yang kawin itu siapa?" Masnya berhenti dan nengok. "Oh, mboten ngertos Pak." "Oh, mboten ngertos kawin." Oke, jalanlah dia. Di kepalanya mboten ngertos yang kawin. Bapak Ibu tahu mboten ngertos? Oke, berangkatlah dia sampai ke Pelabuhan Perak. Di Pelabuhan Perak dia lihat satu kapal pesiar tidak sandar tapi berlabuh, gede banget, dan dia mengagumi, wow keren banget. Dia ke tukang becak lagi, "Mas, itu siapa punya itu?" "Mboten ngertos Pak." Buset deh, yang baru kawin ini kaya banget, punya kapal pribadi. Itu dalam pikirannya. Aduh, orang sangir kalau lihat kapal Bapak Ibu, karena biasa disangir kan, wow keren. Dan dia melintas ke berbagai tempat sampai mendekati maghrib. Sekitar pukul 5 dia berencana balik. Dan dia bilang, "Mas, antar saya pulang." Kalau di Jawa Timur, kalau saudara sering ke Jawa Timur pasti bisa melihat jalurnya itu seringkali satu arah.
Bapak Ibu pergi, tidak selamanya Bapak Ibu balik pakai jalan itu. Kan dia banyak sekali satu arah. Demikian juga tadi, mau balik ke hotel beda arah. Kali ini melewati gereja. Dan dia lihat di gereja ada keramaian. Di gereja itu ada krans bunga yang besar, tertulis begini, turut berduka cita. Dia lihat ada Oto Alam Baka. Kalau saya di mana bilang Oto Alam Baka, tahu nggak? Mobil jenazah, baju hitam semua. Dia nengok ke belakang ke mas tukang beca. Bapak Ibu udah tahu maksud saya ya. Dia tanya, "Mas, siapa yang meninggal?" Nah, itu sudah jawabannya. Dia bilang, "Mboten ngertos Pak." "Oh Tuhan, baru kawin, orang kaya mati." Karena nggak ngerti. Hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, andai kata saudara jadi Elia, saya yakin di benak Elia ada pertanyaan yang cukup penting. Ketika aku mengatakan kebenaran sesuai dengan mau Tuhan dan kehendaknya, mengapa bukan kebaikan yang aku dapat, justru berbagai kengerian yang aku peroleh? Kenapa Bapak Ibu? Ahab, Raja Utara Israel, dia menjadi penyembah Baal gara-gara kawin dengan Isabel. Ayat 1. Isabel mempengaruhi luar biasa sehingga dia menjadi penyembah berhala. Tuhan sangat marah dan meminta Elia untuk sampaikan itu. Bapak Ibu, ini nggak mudah. Kenapa? Menyampaikan kebenaran di depan pembesar. Tapi yang menarik perhatian saya adalah dia tidak menawar ke Tuhan. Karena ini perintah Tuhan, dia langsung kerjakan, masuk ke istana. Dan dia bilang begini, "Ahab, dengarkan, demi Tuhan yang hidup." Jadi dia datang dengan wibawa ilahi. "Demi Tuhan yang hidup, dengarkan, embun sekalipun, jangankan hujan, embun sekalipun tidak akan turun dari sini, kecuali kalau aku katakan, karena engkau penyembah berhala." Bapak Ibu tahu, mengatakan kebenaran tidak mudah. Ternyata reaksinya sangat fatal. Kenapa saya bilang fatal? Dikejar dia. Bahkan kalau saudara baca pasal 18, itu mengerikan loh. Pembantaian nabi-nabi dilakukan oleh Isabel. Isabel ini kerajaan Sidon. Ketika dia nggak nyaman, Tuhan pelihara dia dan tarik ke zona nyaman dan sembunyikan. Daerah itu tempat dia bersembunyi adalah Sungai Kerit. Dengarkan Bapak Ibu, Sungai Kerit itu sungai kecil yang mengalir dari timur ke barat. Ulangi ya, Sungai Kerit, sungai yang mengalir dari timur ke barat, berakhir di Sungai Yordan. Sungai Yordan mengalir dari utara ke selatan. Kalau Kerit dari timur ke barat, kalau Yordan utara ke selatan. Bahasa Ibraninya Yarden, menurun. Kalau Yarden nyanda habis-habis, dari utara dia turun itu air sampai berhenti di mana? Di Laut Mati. Laut Mati itu punya tingkat kerendahan dari permukaan air 325 meter. Makanya dia tidak bisa keluar. Ketika dia terima dari Sungai Yordan itu air, tambah diam di situ, nggak bisa keluar. Efeknya apa? Kadar garamnya sangat tinggi juga, karena peristiwa kisah itu toh. Lalu semakin tinggi kadar garam, tidak ada makhluk hidup, konon katanya bakteri pun tidak hidup di situ. Ambillah telur mentah, taruh pasti matang. Saya tidak bisa berenang, cuma bisa gaya dada itu. Tapi ke Laut Mati saya sudah coba, aku terapung saking tingginya, dan saya merasa sangat hebat waktu itu. Yes, aku bisa terapung. Tapi kembali ke kenyataan, gaya dada lagi. Kenapa Laut Mati tidak ada kehidupan? Karena koncudu. Tahu koncudu?
Pelit. Kenapa pelit? Dia terima dari Yarden, dia tidak salurkan, dia simpan, nggak ada kehidupan di situ. Sudahlah, kita tinggalkan, kita ke Sungai Kerit. Di Sungai Kerit itu Bapak Ibu, dia hidup. Padahal Elia bilang tidak ada hujan, tapi sekarang ada hujan angin dan mereka mulai basah di situ. Kasihan. Bapak Ibu, tolong lihat ayat 6. Bagaimanakah Tuhan pelihara Elia di Sungai Kerit? Alkitab bilang dia minum dari air sungai itu. Pada pagi hari burung gagak bawa roti, mendekati petang burung gagak membawa daging. Oke, tolong lihat, burung gagak membawa daging waktu petang, pagi hari dapat roti, dia dijamin sarapan pagi roti, makan siang sampai malam ada daging, minum pun air segar dari Sungai Kerit. Tapi harusnya saudara penasaran dan cari tahu daging apa yang dikirim Tuhan melalui burung gagak. Bahasa Ibraninya bausar. Itu mirip dengan Saul, orang Filistin bilang begini ke Daud, pas kau mati dagingmu akan dimakan gagak. Daging barang yang sudah mati. Pertanyaan saya, daging yang model apakah yang burung gagak bawa karena perintah Tuhan? Untuk saudara ketahui, bausar atau daging itu tidak ada jenisnya kalau pakai bahasa Ibrani itu, kecuali kreas yang berarti flesh, daging bersama darah. Tapi dia cuma bilang bausar. Masih kedengaran nggak saya? Saya yang nggak kedengaran karena hujan. Dia punya paru kecilnya begini. Silakan nonton Discovery Channel. Makannya dua jenis, kalau bukan buah, daging. Barang paru sekecil ini, daging jenis apakah, bausar model apakah yang dibawa oleh gagak? Saya yakin bukan paha ayam. Saya percaya juga bukan daging B2, nggak mungkin. Saya tidak yakin dia mampu, apa bahasa Indonesianya, kalau yang saya tahu bahasa Manado, dia koleto begitu itu daging. Kalau dia cubit begini untuk ambil dengan, saya ragu. Kalau daging itu masih segar pasti keras, paruh itu terlalu kecil. Saya cari informasi tentang gagak. Kekuatannya untuk memenggal daging harusnya dalam proses pembusukan. Maka mungkinkah Tuhan mengirim burung gagak untuk kasih makan daging itu dalam proses pembusukan? Mungkinkah bangkai yang Tuhan kirim? Saya tidak tahu, karena bausar dalam bahasa Ibrani cuma daging. Tetapi saya berkata dalam hati dua hal, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun dia tidak mampu koleto daging segar, mungkin ada daging yang lain yang sudah terpotong-potong dan dia bawa. Atau kalaupun itu bangkai yang Tuhan kasih untuk pelihara Elia, nyatanya dia bisa lakukan perjalanan dari Sungai Kerit menuju Sarfat 100 mil atau 150 km atau Jakarta Bandung menggunakan jalan tol 150 km itu jalan kaki dan masih kuat. Maka dugaan saya adalah bukan soal daging apa, bukan soal daging segar, bukan soal bangkai, itu tidak kita urus. Tapi kenapa dia bisa bertenaga dan mampu berjalan? Cuma satu hal, karena Tuhan yang kasih. Bukan soal apa yang dia terima, tapi siapa yang memberikan. Maka hal terpenting bagi Elia ketika dia hidup, Bapak Ibu Saudara, dengarkan, bukan soal dia makan apa, tapi siapa yang kasih makan. Saya sebut Theodoron, yang berarti pemberian Allah. Nggak peduli jenis makanannya, nggak peduli jenis pemberiannya,
Yang paling penting siapa yang beri. Elia hidup karena pemberian Tuhan atau Theodoron itu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Sungai Kerit sesuai dengan perintah Tuhan kering ketika hujan berhenti. Ini masih ada. Hujan berhenti. Kering total. Dia jalan 150 km dari Sungai Kerit ke Sarfat yang masih wilayah Sidon. Ini Tuhan aneh-aneh, Bapak Ibu. Dia lari dari Isabel, putri kerajaan Sidon. Sekarang Tuhan bilang, lu ke Sidon, ke Sarfat, tapi temui perempuan yang bukan Isabel, tapi seorang janda. 150 km, tolong bayangkan, pasti haus, pasti lapar. Lalu dia minta minum plus minta makan ke janda itu. Menurut saudara itu wajar? Tidak. Kalau saya jadi Elia, saya tidak mungkin minta makan ke janda. Kenapa, Bapak Ibu? Karena janda itu tanpa marga miskin sekalipun, dia tetap miskin. Janda Israel tidak ada yang kaya. Kalau janda di sini mungkin bisa ada yang kaya. Betul. Janda Indonesia bisa kaya. Janda Israel jangan mimpi bisa kaya. Mengapa? Ketika suaminya mati, maka seluruh harta kekayaannya akan kembali ke klan suaminya. Contoh Naomi. Naomi pulangnya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Maka dia bilang, panggil aku Mara. Dalam bahasa Ibrani berarti pahit. Dia sudah nggak punya apa-apa. Jadi ketika bicara soal janda, sudah pasti miskin di Israel. Dua peser yang Tuhan lihat, Yesus lihat waktu mempersembahkan korban. Dua peser. Silakan segera bayangkan, Elia sampai minta makan ke janda, berarti dia sunintau malo. Kenapa? So lapar dan sangat haus, 150 km. Dan dia bilang begini, buatkan saya roti juga. Janda itu bilang, aku cuma bisa hidup hari ini karena makananku ini cuma untuk hari ini. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku masak, aku mati. Elia bilang, lu masak buat saya. Dan saudara tahu, Alkitab mengatakan sesuatu yang istimewa. Kalau baca sampai habis, tiap tepung itu diambil, tetap ada. Tiap minyak dituangkan, tetap ada. Sampai kapan? Sampai hujan turun. Wow. Pertanyaannya adalah, kalau saya tanya ke Bapak Ibu, benarkah Elia minta makan atau dikasih makan oleh janda itu? Ini pertanyaan sekolah minggu begini. Adik-adik, benarkah Elia dikasih makan oleh janda itu? Benar, iya. Saya mau kasih tahu saudara, tidak. Janda itu besok sudah mati. Kenapa? Udah nggak ada apa-apa. Yang bikin dia bertahan hidup apa? Tepung yang tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli yang tidak pernah habis. Kenapa bisa? Karena Elia hadir. Amin. Dengar, ini penting banget karena banyak orang salah konsep bahwa dia terpelihara karena dirinya. Salah. Elia tidak pernah minta makan dari janda itu. Justru janda itu diberi makan oleh Tuhan melalui Elia. Tanpa kehadiran Elia, janda itu sudah mati. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya. Kapankah buli-buli itu kembali penuh? Kapankah tempayan itu masih terisi? Ketika janda itu mulai memprioritaskan untuk kasih makan Elia, baru berpikir untuk kasih makan diri. Apa artinya? Banyak orang bilang begini, diberkati untuk jadi berkat. Dengar itu, pernah dengar? Diberkati untuk jadi berkat. Lain kalau janda ini. Jadi berkat untuk diberkati. Saudara tangkap? Dia nggak berpikir gua harus dapat sesuatu. Enggak, dia urus dulu Elia. Ketika dia urus Elia, dia jadi berkat untuk Elia. Tuhan memberkatinya dan dia terpelihara sampai hujan turun.
Saya mau katakan, kalau orang bicara dengan motivasi dulu, aku diberkati dulu untuk jadi berkat, janda ini terbalik. Dia memberkati orang lain dan Tuhan memberkati dia. Amin. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya kalau ibadah penyegaran iman selalu membawa timekeeper saya. Kalau terlalu panjang dia akan gini. Istri saya, dia sudah tahu, kalau dia sudah lihat Jumat, kalau Jumat sudah mulai ini, atau sudah batuk 3 kali sudah pun. Amin Jo, semua pulang torang. Saya mau beraplikasikan untuk saudara. Yang pertama, 20 berapa tahun? 7 tahun. Apakah ini perjalanan dari utara menuju persembunyian kondisi nyaman di Sungai Kerit? Atau jangan-jangan di kondisi yang tak nyaman masa kemarau dari Sungai Kerit ke Sarfat? Saya tidak tahu. Karena yang saya tangkap, buku sejarahnya saya dikirim, aku melihat, wow, ada 2 warna kehidupan yang ternyata kasih karunia alami pada proses hingga 27 tahun ini, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Beberapa hal yang tidak mudah, tapi saya dapat informasi juga tentang dukungan yang tidak mudah oleh sekelompok orang yang menyebut dirinya penduduk di sekitar yang sangat toleran. Di sisi yang lain ada beberapa orang juga yang semangat membantu. Di sisi lain juga ada beberapa penolakan, sehingga ada beberapa bangunan yang saya dengar sangat sulit. 2 warna kehidupan. Saya mau bilang Bapak Ibu, tapi ajaibnya, entah itu bangkai atau bukan, Elia mampu hidup dan melakukan perjalanan sampai adu kekuatan antara nabi-nabi Baal dan dirinya. Pernah baca kisah itu kan? Dan melakukannya. Saya mau katakan begini, bukan soal senangmu atau susahmu, bukan soal apa yang engkau alami dan jalani, tapi soal siapakah yang mendampingimu. Seperti Elia, bukan soal apa yang dia makan, tapi siapa yang memberi makan, yaitu Tuhan. Maka aku mau katakan hal pertama ini kepada saudara. Perjalanan kasih karunia ini, saya yakin persoalannya bukan soal apa yang engkau alami, tapi soal siapa yang mendampingi saudara. Dan saya berkata, Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja. Amin. Amin yang gak kencang loh, Tuhan tuh luar biasa. Gitu. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, engkau tidak ada di sini. Kalau bukan karena kasih sayangnya, tidak mungkin. Makanya penting sekali Theodoron itu jadi kekuatan saudara. Makanya bukan cuma gereja ini yang saya mau katakan, siapapun Bapak Ibu, orang baru nyalakan loh 1 lilin Advent yang disebut dengan lilin pengharapan atau lilin nabi. Itu lilin Advent punya makna, disebut dengan lilin pengharapan atau lilin nabi. Itu mau katakan begini kepada saudara, memasuki minggu Advent ini, aku nggak tahu, banyak hal pasti yang saudara alami dari Januari kemarin sampai Desember. Barangkali malam kudus tanggal 24 suasananya sudah nggak sama, karena beberapa orang yang engkau sayangi Tuhan duluan panggil. Saya nggak tahu. Barangkali juga refleksi tanggal 24 malam bersama keluarga bukan hal yang menggembirakan. Barangkali in memorial tentang peristiwa COVID-19 yang merenggut banyak hal. Saya tidak tahu kondisi terpurukmu dan berbagai hal yang engkau alami, tapi tolong pikirkan, engkau bisa di sini karena Theodoron, pemeliharaan Tuhan masih berlaku. Amin. Konsep ini mau ajak Bapak Ibu untuk berkata, bukan soal apa yang aku alami, tapi soal penyertaan Tuhan yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, karena itu sangat penting dong, ketika sudah rasa 27 tahun Tuhan begitu baik, 27 tahun kasih sayang Tuhan luar biasa, sudah saatnya engkau yang merasa diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah saatnya gereja terlibat banyak hal untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bagi nama Tuhan, kendati pun tidak masuk di akal. Sayangnya
Saya yakin tidak di gereja ini, pasti di jemaat lain. Kalau berkhotbah ke jemaat lain, saya bilang juga tidak di gereja ini, pasti di jemaat lain. Saya yakin tidak di tempat ini. Banyak orang terlalu banyak berpikir soal, aku tidak tahu mau kasih apa untuk terlibat mengerjakan panggilan pelayanan. Segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli, ternyata bisa Tuhan pakai untuk perkara ajaib, memenangkan banyak jiwa dalam karya pelayanan Elia. Oh, saya mau bilang hal yang sama kepada Bapak Ibu. Tolong ke rumah, buat perenungan. Adakah tepung dalam tempayan saudara? Atau minyak dalam buli-buli saudara? Pengertiannya adalah, adakah talent yang bisa Tuhan pakai untuk aku dan keluargaku berkarya bagi gereja ini? Sorry ya, saya nggak bicara duit. Kecil. Tuhan tidak miskin untuk minta menyediakan apapun, enggak. Saya tidak bicara uang. Saya bicara soal hal yang lebih penting. Kesediaan saudara terlibat lebih dalam dan dalam lagi dalam persekutuan ini. Nanti Ibu Pendeta yang bisa lihat, PHMJ yang bisa lihat, siapapun bisa lihat, akan muncul mendekati minggu Advent ketiga, menuju minggu Advent keempat, tanggal 24 pagi. Itu biasanya warga jemaat nafas mulai muncul. Tahu nafas? Natal Paskah. Muncul setahun sekali, dan orang biasa bikin alasan, kami Laskar Kristus, Laskar Kristus. Tapi agen rahasia, jadi nggak pernah muncul terus alasan. Engkau harus terlibat dalam dan lebih dalam lagi untuk Tuhan dalam persekutuan. Karena kita begitu diberkati, maka konsep kedua bilang begini, jadilah berkat, bukan untuk beroleh berkat, karena engkau memang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadilah berkat. Terakhir saya mau tutup, tadi saya sudah bilang terakhir, ini terakhir sekali pasti. Tapi tidak mudah pendeta. Pendeta tidak tahu yang aku alami dalam keluargaku. Oh, saya setuju Bapak Ibu, kalau saudara mulai bicara tentang keluarga. Karena kasih karunia tidak akan berdiri tanpa gereja kecil, yaitu keluarga. Maka firman ini mau tutup untuk dihubungkan dengan gereja kecil, yaitu keluarga. Saya mengalami banyak hal yang sulit. Perjalanan cukup berat pendeta. Saya tidak melihat di mana sungai Kerit. Saya tidak merasakan Theodoron. Saya merasa rancangan Tuhan bukan damai sejahtera. Hingga penghujung tahun masalahku belum selesai. Suami, istri, anak-anak, bisnis, pekerjaan, wow. Hingga Advent 1 ini tidak saya temukan damai sejahtera. Saya mau tutup, siapapun saudara yang saat ini sedang merasa perjalanan sulit dari sungai Kerit menuju ke Sarfat, dan itu sangat berat. Aku mau bilang begini kepada saudara, kalau Elia mampu bertahan 150 km itu jalan kaki, dan orang bilang-bilang, beberapa penafsir mengatakan itu perjalanan adikodrati, yakni hanya kuasa Tuhanlah yang memungkinkan dia berjalan. Aku mau katakan hal yang sama kepada saudara semua yang berpikir tentang fenomena pergumulanmu di akhir tahun. Engkau butuh perjalanan adikodrati. Jangan mau melangkah sendiri. Engkau sangat butuh berjalan dalam pendampingan Tuhan. Oh, Bapak Ibu bilang, pendeta cuma ngomong begitu. Oh, saya mau kasih tahu, siapapun yang kenal saya dan keluarga pasti tahu bahwa saya masih ada di posisi sungai Kerit menuju Sarfat. Jatuh bangun. Ada ibu majelis sini udah pasti tahu tentang kondisi saya sekeluarga. Enggak mudah, tapi aku mau bilang kepada saudara,
Kalau kau berjalan sendiri, engkau akan bilang sulit. Tidak berubah kok, tetap 150 km. Tapi kenapa Elia mampu? Karena dia libatkan Tuhan dalam perjalanan itu. Saya mau katakan hal yang sama. Jalani saja. Enggak mudah, jalani Bapak Ibu. Semua penghujung nih, sudah enggak lama lagi. Kita akan tutup 2023. Jalani saja. Dan saudara akan lihat perkara-perkara ajaib. Ternyata aku dan keluargaku bisa dibuka gerbang tahun baru 2024. Kalau engkau masih baik-baik sampai sekarang, itu karena kemurahan Tuhan. Sudut pandangnya mesti diubah. Cara pandangnya mesti beda. Sudah pernah tahu cerita tentang menyulam itu kan? Di TikTok pasti sudah ikut, saya punya TikTok itu. Itu ibu menyulam pakai kristik. Yang kali-kali itu. Dia bikin bunga kupu-kupu. Anaknya dibawa dan nanya, "Mah, bikin apa?" "Bunga kupu-kupu sayang." Dia nengok dari atas, dari bawah ke atas. "Jelek mah, karena amburadul di sini." Sampai pertengahan jalan, "Mah, sudah jadi." "Sedikit sayang." Dia, "Kok berantakan kayak kamarku?" Berantakan di bawah. Pas sudah jadi sekali bilang, "Sudah jadi nak, sudah jadi. Coba lihat." Dia nengok dari bawah ke atas. "Mama, itu bukan bunga dan kupu-kupu, itu sarang lebah yang hancur." Karena berantakan di sini. Saudara tahu? Anaknya itu dia angkat, naik ke atas, duduk di pahanya. Lalu krispik itu dikasih lihat begini. Dan dia nengok dari atas ke bawah. "Wow, indah banget mama, bunga dan kupu-kupu." Kalau berantakan, sungai kerit, ke Sarfat perjalananmu hingga penghujung tahun ini, aku berani bilang hal penting, itu soal sudut pandangmu. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Selama masih ada pemeliharaan Tuhan, jalaninya. Suatu saat dia akan menggendongmu dan engkau melihat benar pula susu dan madu tersedia berlimpah. Bunga dan kupu-kupu ada. Ternyata Tuhanku baik di tengah jatuh bangun yang tidak mudah. Saya mau tutup untuk bilang begini. Selamat memasuki minggu Advent 1, minggu pengharapan. Jalani pengharapan itu. Bersama kekuatan kisah Elia ini, saya percaya mungkin ada kegentaran, tapi aku juga makin percaya dalam kegentaranmu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.